Selamat pagi, kelihatan nggak paparan? Kelihatan. Kelihatan nggak paparannya, Dek? Halo? Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Kelihatan nggak paparan? Paparannya kelihatan nggak? Tidak, Pak. Video pula. Ini kelihatan nggak? Mari, Pak. Kelihatan, Pak, tapi materinya belum, Pak. Yang saya mau kuliahkan kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Vika, kelihatan nggak, Vika? Kelihatan, Pak. Baik. Bahan kuliah kita hari ini yaitu bab 1, pengantar. Kita mulai dengan pengertian. Kita kutip dari Pullman 1987. Sebelum saya lanjutkan, tolong absensinya diisi di chat ya, nama lalu NPM di chat. Saya akan mengabsensi dari saya ambil dari buku Pullman 1987. Pengertiannya begini. Plant breeding is the art and science of changing and improving the heredity of plants. Kalau di bahasa Indonesia kan, pemulihan tanaman adalah seni dan ilmu untuk merubah dan memperbaiki hereditas tanaman. Itulah pengertian pemulihan tanaman menurut Pullman 1987. Ya, itulah pengertiannya ya, mengenai pemulihan tanaman. Pemulihan tanaman adalah seni dan ilmu untuk merubah dan memperbaiki hereditas tanaman. Merubah, changing. Memperbaiki, improving. Hereditas ya, sifat-sifat keturunan. Coba kita lihat peranan pemulihan tanaman. Ya. Ada mau bicara? Ada yang mau bicara?
Saya mau tanya lagi, kelihatan nggak Dek Mikael? Jordan? Kelihatan ini ya Pak, baru foldernya aja cuman Pak, daftar folder pelajaran Pak. Kalau yang ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Baik, baik. Betul, Udah, Pak. kita lanjutkan ya. Jadi sekali lagi saya ulang bahwa plant breeding is the art and science of changing and improving the heredity of plants. Pemulihan tanaman adalah seni dan ilmu untuk merubah dan memperbaiki hereditas tanaman. Mari kita kaitkan dulu dengan revolusi hijau. Kita tahu di awal abad 20 tahun 14 dan 30-an terjadi Perang Dunia Pertama dan Kedua. Perang dunia itu menyebabkan hancurnya struktur pertanian sehingga produksi pangan merosot tajam sehingga menimbulkan kelaparan. Kenapa kau ketawa, Eben? Enggak, Pak. Oke. Jadi di mana-mana terjadi kelaparan, masyarakat tidak memperoleh bahan pangan, laki-laki dipaksa untuk masuk ke dunia perang, dan kemudian Perang Dunia Kedua berakhir setelah Nagasaki dan Hiroshima dibom Amerika Serikat dengan bom atom. Lalu sejak itu terjadi penggalakan produksi pangan di dunia. Jadi Badan Pangan Dunia FAO, Food Agriculture Organization, menggelakkan produksi pangan di dunia. Dan kemudian 20 tahun lebih kurang, kemudian berhasil menyediakan pangan di seluruh dunia. Hasil itu, keberhasilan itu disebut revolusi hijau. Ya, revolusi hijau. Jadi revolusi hijau adalah kesuksesan dunia menghasilkan pangan untuk seluruh dunia. Kunci kesuksesan itu ada dua. Pertama, perbaikan lingkungan tumbuh tanaman, dan itu kita kenal dengan budidaya tanaman. Pemupukan, penggunaan varietas unggul, teknik bercocok tanam, dan lain sebagainya. Kalian sudah pelajari itu ya. 5 syarat dalam bercocok tanam. Yang kedua, penggunaan varietas unggul. Varietas unggul yang beradaptasi tinggi di berbagai daerah dan produksi tinggi dan umur pendek khususnya, ditanam di berbagai daerah dan berhasil. Apa tujuan pemulihan tanaman? Pemulihan tanaman bertujuan untuk mendapatkan suatu varietas yang mempunyai kuantitas atau kualitas produksi yang tinggi dan stabil pada lingkungan tumbuh tertentu. Ini didefinisikan oleh Franke dan Fuchs 1984. Kita lihat di situ ada kata kuantitas dan kualitas. Kuantitas berarti kan produksi persatuan luas persatuan waktu. Kualitas berarti kandungan senyawa-senyawa kimia yang ada di pangan tersebut tinggi dan stabil pada lingkungan tumbuh tertentu. Yang dimaksud dengan stabil di sini adalah tanaman ini bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan tumbuhnya. Kalau lingkungan tumbuhnya produktif, bagus, dia akan berproduksi tinggi. Sebaliknya kalau lingkungan tumbuhnya kurang bagus, kurang subur, karena tanahnya kurang subur atau iklimnya kurang subur, banyak hama penyakit, tentu produksinya juga akan turun. Jadi varietas yang dimaksud ini adalah varietas unggul tadi, ya, yang mempunyai kuantitas dan atau kualitas produksi yang tinggi dan stabil. Sekali lagi, mengapa stabil? Karena berbagai daerah berbeda lingkungan tumbuhnya, baik tanah maupun iklimnya.
Baik, kita masuk ke topik kedua perkuliahan kita, yaitu reproduksi tanaman. Pada pengantar praktikum yang lalu, saya sudah sampaikan kepada kalian bahwa tipe reproduksi tanaman perlu kita kenal. Ada yang seksual, ada yang aseksual. Yang aseksual itu bisa didefinisikan bunganya. Pertama, bunga lengkap yang disebut dengan complete flowers. Ini Christian ini jalan-jalan aja ini Christian. Dulu kau Christian. Iya, Pak. Pertama, bunga lengkap complete flowers. Itu kalau dia mengandung 4 komponen dari bunga, yaitu sepal, petal, stamen, dan pistil. Kalian tahu sepal, petal, stamen, dan pistil. Stamen itu bunga jantan ya, pistil adalah bunga betina. Contoh bunganya adalah pada tanaman tembakau, kentang, dan kacang kedelai. Sedangkan bunga tidak lengkap, incomplete flowers, itu bunga itu tidak memiliki semua atau salah satu atau beberapa dari komponen tadi. Contoh jagung, ya, malainya yang di atas itu bunga jantan, sedangkan tongkolnya itu adalah bunga betina. Sorghum, gandum, tebu, padi, ya, padi juga tidak termasuk bunga tidak lengkap karena tidak ada sepal dan petalnya. Bunga sempurna, perfect flowers, ini disebut juga biseksual, mengandung stamen dan pistil. Jangan lupa sekali lagi absensinya diisi di chat ya. Ukuran dari bunga sempurna itu adalah apabila bunga itu mengandung 2 jenis alat kelamin itu, yaitu bunga jantan dan bunga betina. Jadi misalnya barley, padi, kentang, tembakau, kacang kedelai, dan banyak lagi tanaman yang lainnya mempunyai bunga yang sempurna, perfect flowers, karena di dalam satu bunga itu terdapat pistil. Jadi dengan demikian bunga lengkap itu pastilah bunga sempurna. Sedangkan bunga sempurna belum tentu bunga lengkap. Seperti tadi padi itu sepal petalnya nggak ada. Jadi sekali lagi bunga lengkap itu pastilah bunga sempurna. Tetapi sebaliknya bunga sempurna belum tentu menjadi bunga lengkap. Sekali lagi bunga lengkap tadi adalah apabila 4 struktur itu ada pada bunga yang sama. Sepal, petal, anter, dan pistil. Kemudian bunga tidak sempurna, imperfect flowers. Ini disebut uniseksual. Itu kalau struktur bunga itu mengandung hanya salah satu organ seksualnya. Misalnya disebut bunga staminate apabila memiliki stamen tanpa pistil. Ini seperti pada jagung, bunga jantan jagung yang di atas. Disebut bunga pistilate, yaitu apabila bunga itu memiliki pistil tanpa stamen. Jagung misalnya di tongkolnya.
Nah, saya berharap kalian melihat buku dari Polman. Di dalam buku Polman itu ada gambar struktur bunga, lengkap di mana anter, di mana pistil, di mana sepal dan petal. Buku Polman ya. Coba buka dulu video kalian masing-masing. Videonya. Berkulit dulu wajahnya. Coba buka video masing-masing. Obet Oktober, November. Obet. Arif Rahman, Arif Rahmal. Itu orang. Jadi si Arif kita anggap absen hari ini. April putar-putar. Saya, Pak. Oke. Joshua Gultom. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ribut kali sampingmu itu. Di mana kau, Arif? April. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan? Masih ada waktu 2 menit. Yang tadi saya bingung di mana gangguannya, karena di laptop saya tidak ada masalah. Iya Pak, karena keluar masuk Pak. Nggak tahu kenapa Pak. Saya pun tadi udah berapa kali keluar masuk terus Pak. Ya oke lah ya. Jadi hari ini yang saya cek itu, yang tidak hadir itu Arif Rahmal. Arif Rahmal S. Oke, setelah saya cek dia tidak nyahut. Kau Ebenezer, lain kali jangan jalan-jalan kau ya. Duduk dengan tenang, cari tempat yang bagus. Oke, nanti sebentar lagi saya akan upload ini di YouTube, kalian pelajari baik-baik ya. Kalau nggak ada pertanyaan, selamat siang, sampai bertemu.